Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rifki Faisal dan saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang akan saya bahas, yaitu mengenai pandemi virus corona dan dampaknya terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin utama yang akan saya bahas. Dan langsung saja kita ke poin A, yaitu apa itu virus corona. Virus corona sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia umumnya, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu hingga penyakit-penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disingkat MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat SARS, dan virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia muncul di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2. Dan virus ini pun menyebabkan penyakit coronavirus disease atau yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Kemudian kita beralih ke poin B, yaitu dampak apa saja yang ditimbulkan oleh adanya pandemi virus corona. Pandemi virus corona sendiri memberi dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai dari sektor mikroekonomi, di mana para pelaku industri barang dan jasa suka tidak suka harus menderita kerugian yang sangat besar akibat dari adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, dan akibatnya pun mereka pun harus mengalami kerugian akibat penurunan permintaan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dari aspek lainnya, itu dari segi aspek ekonomi makro, di mana pemerintah harus merevisi anggaran pendapatan belanja negara sebagai konsekuensi berbagai langkah emergensi yang diambil. Kemudian kita pindah ke aspek politik. Pada aspek politik kali ini, di tahun ini akan diagendakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada September tahun 2020 di 270 daerah. Namun karena adanya pandemi ini membuat agenda ini menjadi tertunda. Dan selanjutnya kita beralih ke aspek sosial kemasyarakatan. Pemerintah daerah maupun pusat menyadari bahwa langkah pertama dan utama dalam menghentikan penyebaran virus corona yaitu dengan membatasi interaksi sosial di masyarakat. Kemudian kita beralih ke aspek pendidikan. Adanya pandemi virus corona ini membuat sistem belajar yang semulanya, yaitu dengan sistem tatap muka, harus beralih ke sistem belajar daring dengan menggunakan berbagai aplikasi yang berbasis video call. Selanjutnya kita beralih ke poin C, yaitu dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya pandemi virus corona terhadap sektor UMKM. Di sini ada dampak yang ditimbulkan, mulai dari penurunan aktivitas jual beli, bahan baku yang sulit didapat, distribusi yang terhambat, dan bahkan penyedia jasa yang juga ikut terpapar dampak dari COVID-19. Kemudian poin terakhir yaitu poin D, yaitu bagaimana strategi bertahan dari dampak adanya virus corona bagi para pelaku usaha mikro. Di sini ada 5 strategi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah agar mereka dapat bertahan dari adanya pandemi virus corona ini. Mulai dari memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, kemudian memastikan cash flow terjaga dengan sehat, merencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya, selalu memonitor transaksi bisnis, dan yang terakhir yaitu dengan memperhatikan kondisi stok barang.
Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai pandemi virus corona dan dampaknya terhadap sektor UMKM. Dan harapan saya, apa yang saya sampaikan barusan dapat bernilai pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sebagai masyarakat bangsa juga turut ambil peran dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan mulai menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat berada di luar rumah, menerapkan physical distancing dan rutin mencuci tangan, dan menerapkan protokol-protokol kesehatan lainnya demi kebaikan kita semua. Baiklah, dan inilah akhir dari sesi pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.